izin bertanya Kiai, kalau dibandingkan Syiah, Wahabi ini sesatan mana Kiai? Wahabi dan Syiah ini sama-sama sesat. Syiah lebih sesat, cuma Wahabi lebih bahaya. Lebih bahaya ya? Lebih bahaya Wahabi. Kenapa gitu Kiai? Ya ibaratnya kalau Syiah itu kalau diumpamakan daging, memang daging babi, orang tahu itu haram. Kalau Wahabi ini daging kambing cuma ada racunnya. Oh, banyak tertipu ya? Banyak tertipu, haram juga makan racun. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama yang terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Syekh Nurul Mubin, dan anak cucunya masyarakat di sini di Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin, Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir digeser oleh banjir, akhirnya pindah ke sini dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua. Sekian, ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, kata gitu kan. Lalu sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan, itu marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Iya, itu dikongsi bersama. Aswaja Sufi meniru-niru Syiah ataukah sebaliknya? Saya ingin mengangkat bahwasanya sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah Syiah dengan akidah orang-orang Sufi yang suka beribadah di kuburan. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya sebutkan tentang Ibnul Qayyim yang mengeluhkan tentang kondisi sebagian kaum muslimin yang menentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan pertama, Rasulullah SAW melarang sholat dalam kuburan, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Sedangkan mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid.
Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan id, ya senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang berterus-terusan, mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang Nabi Isa AS, ya Allah, saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Waktu saya masih hidup, saya yang menjadi saksi tetap terhadap perbuatan mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau matikan saya wahai Allah, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalnya Nabi Isa tidak tahu apa-apa. Itu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Setelah meninggal tidak tahu apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun demikian dalam hadis mutawatir. Tatkala di akhirat kelak, tatkala ada sebagian umat yang akan datang ke telaga Nabi kemudian diusir. Kata Nabi SAW, ummati, mereka umatku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelah kematian engkau. Rasulullah tidak tahu. Ini sekarang dibilang setelah meninggal malah lebih hebat, malah mengetahui segalanya, maka berhak untuk diminta. Ini keyakinan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan keyakinan akidah kaum musyrikin, orang-orang terdahulu. Keutamaan kota Al-Madinah adalah annal imana ya'rizu ilaiha, bahwa iman itu menuju bertempat kepadanya, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innal iman la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sesungguhnya iman itu sungguh dia menuju berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lobangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini meriwayatkannya Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim.